البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-babus tsani wassalasun, bab izatil imamin nisaa wa ta'limihin. Bab yang kedua, bab yang ke-32 adalah bab petuah atau nasihat pemimpin kepada para wanita dan pengajaran pemimpin kepada para wanita. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah sebagai isyarat bahwasanya bab yang sebelumnya itu tidak khusus seorang lelaki hanya wajib mengajari istrinya dan hamba sahayanya, tetapi boleh jadi tatkala tanggung jawabnya lebih besar, maka yang dia ajari juga lebih luas, yaitu wanita kaum muslimin. Karena laki-laki ini bukan sekedar seorang suami, tapi dia adalah imam masjid fulan misalkan, atau pemimpin di suatu wilayah, atau pemimpin di suatu negeri. Maka tanggung jawab dia untuk mendidik itu lebih besar lagi. Tak boleh dia diam saja melihat para wanitanya tertipu, para wanitanya lalai, dan seterusnya. Baik, ini menunjukkan kedalaman fikih Imam Bukhari. Mengingat yaitu apa, beliau tidak lalai dengan pembahasan yang seperti ini. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Al-haditsus samin wa tis'un, 98. Qal haddatsana Sulaiman bin Harb, qal haddatsana Syu'bah an Ayyub, qal sami'tu Atha, qal sami'tu bin Abbas. Baik. Ini hadisnya agak panjang, kita bahas dulu sanadnya. Guru Imam Bukhari di sini Sulaiman bin Harb, beliau adalah Abu Ayyub Al-Basri. Tetapi beliau qadhi Makkah, makanya boleh kita katakan Basri Makki. Beliau siqatun sabtun, imam besar Abu Ayyub. Tayyib, qal haddatsana Syu'bah minal muksirin, ma'ruf. Sudah terulang banyak sekali. Beliau adalah Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam Al-Basri Al-Wasiti, Syekhul Islam dan Amirul Mukminin fil hadis. An Ayyub beliau Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, Imam Ahlul Basrah. Tayyib, siqah sabtun sunni, kalam-kalamnya dalam masalah sunnah banyak. Qala sami'tu Atha bin Abi Rabah, beliau adalah Abu Muhammad Al-Makki, imam terutama dalam masalah apa haji, ma'ruf ya. Sebagaimana di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan sampai diserukan tidak ada yang boleh berfatwa dalam masalah haji kecuali Atha, sampai difatwakan seperti itu oleh penguasa. Qala sami'tu bin Abbas, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas tak perlu ditanyakan lagi, Abdullah bin Abbas, habrul ummah wa bahrul ilm, turjumanul Quran. Asyhadu, kenapa? Sami'tu menunjukkan apa lah? Ya, yang terdekat, ya. Domirnya kembali ke depan, yaitu Atha. Saya mendengar Ibnu Abbas berkata, memang Ibnu Abbas melahirkan, meluluskan banyak murid yang menjadi bintangnya umat. Ada Atha bin Abi Rabah, ada Sa'id bin Jubair, ada siapa lagi? Tawus bin Kaisan, si burung merak itu. Jelas namanya bukan Tawus sebenarnya, tapi karena indahnya ilmu beliau dikatakan Tawus. Jadi perkataan ada pun hadatsana sami, ada perbezaan. Nah, ini pembahasan dalam mustalah alal khilaf. Intinya dua-duanya terbaik. Cuma khilafnya mana yang terkuat, sami itu atau haddatsana, atau haddatsani. Nah, kalau sami itu betul-betul apa? Dipastikan saya memang mendengar, tapi belum tentu guru itu niatnya mengajari saya. Mungkin mengajari orang lain, nah saya dengar. Tapi pasti saya dengar. Adapun kalau haddatsani ini pasti saya dengar dan guru saya memang niatnya mengajari saya. Baik. Intinya ini nomor satu, lafaz ini terkuat. Haddatsani, sami'tu ini nomor satu. Kalau haddatsana atau sami'na menunjukkan orangnya lebih dari satu yang mendengar. Bukhari memilih hadatsana dengan sami'tu ada beza. Nah, memang. Cuma yang paling teliti untuk membahas untuk
menentukan seperti ini adalah Imam Muslim. Memang terang-terangan mengatakan wa fi riwayah qala haddatsana wa fi riwayah qala akhbarana, betul-betul diperinci. Tapi kalau Bukhari teliti tapi tidak sampai menitik beratkan masalah itu. Baik, kemudian asyhadu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan saya bersaksi atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saya bersaksi bahwasanya Nabi demikian. Atau berkata asyhadu 'ala bani Abbas. Saya bersaksi terhadap Ibnu Abbas. Kata Al-Hafidz ini rawinya agak ragu. Yang mengatakan asyhadu ini sebenarnya ataukah Ibnu Abbas. Tak apa, nanti di akhir riwayat akan disebutkan penguatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaj, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk apa? Untuk sholat hari raya. Wa ma'ahu Bilal, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan beliau disertai Bilal, karena kan Bilal selalu sebagai pengiring Nabi. Makanya Rasulullah sampai mendengar terompah, yaitu seliparnya Bilal itu mendahului Nabi masuk ke dalam surga. Yang Rasulullah tanya, apa amalan yang paling engkau harapkan? Karena aku mendengar langkah kakimu tadi malam di surga, di depanku, di hadapanku. Lalu Bilal mengatakan, setiap kali wudhu saya kemudian sholat seperti yang Allah Ta'ala kehendaki, mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat. Intinya Bilal ini selalu mengiringi Nabi. Tapi kenapa boleh mendahului Nabi di dalam surga? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, karena apa? Biasanya yang namanya pengiring dia yang akan lebih dulu membukakan pintu, mungkin dia akan memeriksa dalamnya dan sebagainya. Tetap Nabi yang telah terang-terang mengatakan ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Saya adalah orang yang pertama kali dibukakan kepadanya pintu surga. Cuma Bilal ini khusus sebagai pengiring, jadi wajar terkadang di depan. Hadis itu menunjukkan Bilal sudah ahli surga. Ya memang dia ahli jannah, betul. Bilal mengatakan tidak ada amalan yang lebih saya harapkan setelah Islam melebihi ini, yaitu sholatul wudu. Memang ini keutamaan Bilal. Nah ini nanti dibahas di dalam kitab sholat sunnah kalau tidak salah, bagian sholat sunnah. Negro. Iya betul. Baik. Fadhanna annahu lam yusmi'in nisa. Ini hadisnya disingkat dalam riwayat ini. Nanti Imam Bukhari akan mendatangkan riwayat yang lebih lengkap dari sanad yang lain, yaitu namanya sholat dulu, kemudian baru khutbah. Setelah selesai khutbah, lalu Nabi menyangka beliau tidak memperdengarkan suara kepada wanita. Jelas waktu itu belum ada toa atau loudspeaker dan sebagainya. Sementara mukjizat itu tidak selalu muncul, itu terserah Allah. Terkadang di dalam masjid beliau berkhutbah, yang di pasar pun dengar. Ini mukjizat. Tapi secara umum, kalau di luar situasi seperti itu, ya ini yang disebutkan di situ. Nabi berkhutbah Id di hadapan kaum lelaki, beliau khawatir para wanita yang di belakang itu tidak mendengar. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi disertai dengan Bilal melangkahi para sahabat sampai di belakang, sampai mendekati para wanita. Kemudian fawa'adhahunna wa amarahunna bis-shadaqah. Lalu beliau memberikan petuah, memberikan nasihat kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ini haknya Nabi, yaitu kalau sedekah langsung mengumpulkan harta, karena beliau waliul amr. Jangan kemudian kita atau sebagian orang-orang partai atau orang-orang yayasan mengatakan kita ikut Nabi, kita meminta orang mengumpulkan dana kepada kita. Tidak seperti itu. Karena Nabi yang melakukan itu, Nabi melarang para sahabat melakukan seperti itu, kecuali kalau sahabat itu diangkat sebagai jabi, sebagai pengurus zakat. Jadi ini urusan pemerintah untuk menugaskan seseorang. Tapi masing-masing berdiri sendiri, kemudian bergerak sendiri mengumpulkan sedekah-sedekah, ini tidak disyariatkan. Makanya sahabat tidak ada yang bertindak seperti itu. Mereka datang ke Nabi lebih dulu, minta izin sebagai wakil pemerintah, itu baru betul. Baik. Faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatam. Kemudian mulailah
ada wanita yang melemparkan kuruk. Kuruk yaitu anting-anting yang ada di telinga itu ya, kata Al-Hafidz. Ini menunjukkan betapa cepatnya para wanita sahabat untuk melaksanakan perintah Nabi. Tak tanggung-tanggung, padahal ini hari raya. Hari raya bahkan biasanya kita akan memperbanyak perhiasan untuk berhias nanti waktu beraya di rumah siapa. Tapi begitu dengar Nabi menyuruh bersedekah, oh langsung perhiasannya itu dilemparkan. Ada yang melemparkan anting-anting, tidak wajib dua-duanya, mungkin salah satu seikhlasnya. Wal khatam, ada yang melepaskan cincinnya. Yang punya duit tinggal memberikan duit semampunya. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi saubih, dan Bilal mengambilnya di ujung bajunya. Jadi tidak takalluf membebani diri dengan menyiapkan kotak infak cantik-cantik atau apa. Tak. Karena ini sifatnya adalah torik, sesuatu yang seketika itu, bukan dipersiapkan sejak awal mengumpulkan dana umat, bukan seperti itu. Nah, maka cukup dikumpulkan di bajunya Bilal, dan Bilal terpercaya, bukan korupsi, bukan seperti zaman sekarang justru sekian puluh % korupsi justru ada di masjid-masjid. Ini memalukan, tidak jadi contoh yang baik di hadapan agama lain. Baik. Wa qala Ismail an Ayyub an Atha waqal an Ibni Abbas asyhadu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat ini didatangkan oleh Imam Bukhari untuk menegaskan yang benar adalah ucapan Ibnu Abbas. Masalah menyatakan saya bersaksi, ini kalam Ibnu Abbas, bukan kalam Atha. Dan ini sanadnya sahih, akan diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bagian yang lain. Ismail ibnu Ulayyah, Ismail bin Ibrahim Al-Kufi, siqatun sabtun. Beliau ini Abu Bishr. Baik. Nah, Bukhari jelas tidak jumpa Ismail. Tetapi apa? Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari sanad Muammal bin Hisham dari Ismail, dari Ayyub, dari Atha, dari Ibnu Abbas. Nah, dengan riwayat kedua ini menjadi jelaslah kita keraguan rawi yang pertama, entah yang ragu Sulaiman bin Harb ataukah yang ragu Syu'bah. Diperjelas di sini bahwasanya dari riwayat Ismail, memang Ismail ini bagikan mushaf dan hafalannya itu, bahwasanya lafaz asyhadu ini datang dari Ibnu Abbas, bukan dari Atha. Intinya adalah semangat pemimpin untuk mendidik umat, terutama adalah para wanitanya. Lafadznya secara lebih lengkap itu ada di dalam hadis yang lain nantinya. Hadisnya sama tapi lebih lengkap di dalam, mungkin nanti dalam kitabus shalah dan lain-lain. Ini hadisnya ringkas di sanad yang ini. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi paling tak kita tambah satu faedah. Al-Hafidz mengatakan apa kaitannya sedekah di dalam bab ini, yaitu Rasulullah mengatakan hendaknya kalian banyak bersedekah karena aku melihat kalian kebanyakan dari penduduk neraka adalah para wanita. Kata Al-Hafidz, ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu akan memadamkan kesalahan dan menebus diri dari neraka. Baik. Ini Bilal mengambil buangan betul. dengan cincin itu dari Tarafis Saudi. Saudi itu Saudi pakaiannya Bilal, iya pakai seperti dalam riwayat yang lain. Nah, kata Al-Hafidz, faedah dari hadis ini juga bolehnya mu'atoh, yaitu wanita melemparkan, tentunya bukan lempar jauh-jauh susah payah nanti, juga melempar ke depan lalu Bilal yang memunguti. Baik. Itu sebagai sedekah kepada Bilal? Bukan, yaitu sekedar mengumpulkan. Nanti Rasulullah yang memberikan kepada para fuqara dan sebagainya. Rasulullah sendiri tidak menerima sedekah, tidak memakan sedekah. Bilal termasuk fuqara, berhak, tapi itu nanti Nabi yang membagi-bagi. Bilal sekedar sebagai jabinya, sebagai pengumpul dengan amanah dari Nabi. Bilal memberi nasihat kepada wanita agar bersedekah. Iya, Nabi memerintahkan wanita bersedekah. Wanita itu terus melemparkan nanti. Iya, betul. Jadi, adapun faedah secara lebih lengkap itu nanti ketika hadisnya disebutkan secara lebih lengkap oleh Imam Bukhari. Intinya adalah yaitu bersemangat kepada pendidikan para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.